Pak Hasan Pak Ahmad Hasan Soleh tadi sudah diwakili oleh Sekprodinya, insya Allah semuanya hadir, dan semua pengelola Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang berdiri yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, monggo Bapak Ibu narasumber kami mohon untuk duduk di depan. Bapak Ibu narasumber dari Kabupaten Kota Kediri ke Kementerian Agama Kabupaten Kota Kediri dan dari UPT RSBL Butuh Keras ya. Butuh Keras. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka rapat kerja Fakultas Usuluddin dan Dakwah, di mana dalam kegiatan rapat kerja ini nanti ada beberapa rangkaian kegiatan yang hari ini adalah evaluasi monitoring kelembagaan, pengembangan kelembagaan, di mana kita mendatangkan narasumber dari lembaga yang di situ kita banyak menitipkan mahasiswa kita untuk praktikum. Memang baru 2, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain saya berkeinginan untuk mengumpulkan semua lembaga yang pernah kita kerjasama praktikum, kita duduk bersama, kita evaluasi secara besar-besaran. Kalau ini kecil-kecilan, karena bagaimanapun juga dari lembaga yang pernah kita kerjasama itu kebanyakan satu berada di bawah naungan Kementerian Agama, baik kota maupun Kediri maupun kabupaten. Yang kedua, dinas sosial, baik itu di RSBL, RSBKW maupun dinas sosial yang lain, kita banyak menitipkan mahasiswa kita untuk kerjasama di sana. Oleh karena itu pada kesempatan rapat kerja ini kami ingin mengevaluasi kerjasama. Itu salah satu agenda kita hari ini adalah mengevaluasi kerjasama yang pernah kita jalin. Apakah mungkin nanti dari acara ini kita bisa memperluas kerjasama. Kalau di RSBL atau dinas sosial itu mungkin itu IAT belum bisa masuk di situ. Barangkali nanti prodi-prodi lain saya kira perlu juga itu IAT sesuai dengan farmnya. Mungkin bisa mengajari ngaji, bisa ceramah, itu nanti saya kira prodi kita itu bisa masuk semuanya. Mudah-mudahan bisa memperluas praktikum kita di beberapa tempat yang karena IAT tidak hanya di pondok, tidak hanya di sekolah madrasah, tidak hanya sekitar itu, Kemenak, KUK, tidak seperti itu, mungkin bisa dari di bawah nama Kementerian Agama serta dinas sosial. Nanti saya harapkan semua prodi itu bisa masuk di dalam. Baik Bapak Ibu, mari kita buka untuk rapat kerja ini. Insya Allah akan kita lakukan 2 hari, 24 dan 25. Untuk 24 hari ini kita berada di suasana baru di luar kampus, walaupun di Kediri, tapi suasana di persawahan itu saya kira itu sangat menyejukkan. Ketika kita di kampus itu dikejar ISK, dikejar akreditasi, panas banget. Saya harapkan nanti di sini kita bisa sejuk sejenak meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tapi untuk berpikir juga. Nah, mari kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah ini bisa membawa berkah, manfaat untuk kita semuanya secara pribadi maupun secara kelembagaan. Ilahiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan atau pengarang dari Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Mabrur Ketua MUI dan Ketua sembarangan lah. Monggo Pak.
Dipegang pangkalnya aja, Pak. Jangan ujungnya. Karena ujung mana? Udah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu WDK1 dan Koordinator MPTI bidang akademik kemahasiswaan dan kerjasama. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Pak Dr. Komarudin Huda, MPTI bidang perencanaan keuangan, dan kemudian Bapak-bapak, Bapak Rafiq, Esas, Bapak Ibu Kapolri, Sekretaris Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dan hadir sini juga perwakilan Senat, Kepala Laboratorium, semuanya. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir di sini narasumber dari Dinas Sosial ya, Kepala Rehabilitasi RSDM, saya nggak tahu singkatannya SDM. Tidak, kalau saya tidak. Sedang yang putra dari itu, tapi kan, oke, tempat dan kemudian dari Kemenag Kabupaten Ngawi, semuanya yang hadir. Ya, saya sebenarnya menguji konsentrasi dan ternyata masih fokus. sudah sampai sini masih roaming. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama menghadiri kegiatan Fakultas Usuluddin dan Dakwah di awal tahun 2024, yaitu raker rapat kerja, dan setahu saya ini yang pertama di Jaya. Jadi di fakultas lain belum ada raker Usuluddin mendahului. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, acara kita ini, ya insya Allah akan berlanjut sampai besok hari Kamis. Benar-benar menjadikan Fakultas Usuluddin dan Dakwah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, rapat kerja yang akan kita bahas, kita sepakati, tentu merujuk kepada perkib yang pertama. Perkib
perjanjian kinerja dekan dengan rektor yang insya Allah akan ditandatangani hari Selasa yang akan datang. Dan ini kok belum menandatangani Perkin sudah rakan. Minggu yang lalu para dekanat sudah membahas draft dari Perkin dekan bersama rektor mengacu pada Perkin rektor bersama Menteri Agama. Saya tidak tahu yang Menteri Agama mungkin sudah ditandatangani, waktu itu masih belum. Dan yang jelas tadi sudah saya dihubungi hari Selasa yang akan datang para dekan dan kaprodi semuanya bersama sekprodi agar juga hadir pada hari Selasa menandatangani Perkin prodi dengan dekan dengan rektor. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan di sini menjadi bahan kita untuk dibahas dalam kegiatan raker ini. Banyak sekali item di dalam Perkin, tetapi karena keterbatasan waktu, karena bersama pada hari ini hadir narasumber mitra kerjasama Fakultas Usuluddin dan Dakwah, diantaranya adalah dengan Dinas Sosial dan Kementerian Agama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa beberapa kerjasama yang telah dilakukan itu, sebagaimana kita di dalam mengerjakan SKP kemarin, selalu dibatasi dengan capaian-capaian. Dan di dalam draft Perkin ini itu ada prosentase dari seluruh kegiatan-kegiatan baik pendidikan, penelitian, dan termasuk juga kerjasama. Di antaranya misalkan persentase kerjasama nasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi itu minimal tercapai 80%. 80% dari keseluruhan kerjasama yang sudah ditandatangani. Misalkan di Fakultas Usuluddin ada 10, minimal 8 harus sudah ditindaklanjuti. Itu diantaranya. Makanya saya tidak tahu nanti direkap data seberapa RUU yang sudah kita tandatangani dan berapa pula yang telah kita laksanakan di ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, persentase kerjasama nasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Jadi alhamdulillah kalau terkait kerjasama yang di bidang pengabdian kepada masyarakat, karena di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ada kegiatan magang di seluruh prodi, saya yakin melampaui target 80%. Mudah-mudahan bisa 100%. Kemudian berikutnya ini juga persentase kerjasama nasional yang ditindaklanjuti di bidang tata kelola. Ini ada 80% dari seluruh prodi yang ada. Jadi karena nanti Bapak Ibu akan menandatangani Perkin prodi bersama dekan, maka menghitungnya berapa kerjasama di bidang penelitian, pengabdian, tata kelola di masing-masing prodi minimal telah dilaksanakan di tahun 2024 80%. Kemudian ada indeks kepuasan mitra kerjasama. Ini targetnya 4,3 indeks kepuasan. Kemudian persentase prodi yang menyelenggarakan sistem kampus merdeka. Nah, terkait ini pengalaman di tahun 2023
ada beberapa lembaga mitra kerjasama kita, tempat magang mahasiswa kita itu ternyata ada di antara mereka yang membutuhkan lebih dari waktu yang telah kita laksanakan. Magang-magang yang kita laksanakan selama ini berapa hari? 40 hari. Saya punya gagasan karena di sini di tahun 2024 ada target seluruh persentase prodi yang menjadi kurikulum MBKM, PKN itu 90% semua prodi. Jadi karena kita punya beban seluruh prodi, jadi kalau sini semua prodi berarti 90% dan semua prodi itu harus sudah melaksanakan MBKM. Oleh karena itu, bagaimana misalkan mitra kerja kita dengan dinas sosial atau dengan Kementerian Agama yang selama ini hanya 40% sesuai dengan kebutuhan mitra kita, seperti kemarin KPU butuh waktu lebih banyak, kemudian di beberapa tempat kemarin misalkan itu nanti didesain lebih dari 40 hari menjadi 4 bulan atau 3 bulan, tetapi kemudian sekaligus kita bisa melaksanakan MBKM dengan konversi terhadap mata kuliah yang sudah ada. Maka perlu dipikirkan masing-masing prodi, misalkan magangnya itu kita tambah dari 40 menjadi 2 bulan atau 3 bulan, kemudian dikonversi menjadi 20 SKS atau maksimal 40 SKS, itu perlu dipikirkan mulai sekarang sehingga di Fakultas Usuluddin benar-benar telah melaksanakan MBKM. Beberapa kampus di dalam melaksanakan MBKM itu ada yang sifatnya konversi magang terhadap mata kuliah, ada yang kemudian magangnya itu memang langsung masing-masing item dari magang itu setara dengan 20 SKS atau lebih. Seperti di Surabaya kemarin di Fakultas Dakwah atau Usuluddin itu sistemnya adalah bukan konversi, tapi memang magang itu sudah langsung setara dengan 20 SKS. Misalkan apakah ambil model seperti itu atau kemudian masing-masing apa yang dilakukan mahasiswa itu dikonversikan terhadap mata kuliah yang berdekatan dan kemudian kita sebut konversi atau langsung setara dengan 20 SKS. Ala kulihat kita berterima kasih, sangat sekali terima kasih kepada narasumber mitra Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari Kementerian Agama, kemudian dari dinas sosial dan tentu yang lain-lain. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan nanti membuka pintu menuju kepada MBKM tadi yang selama ini masih di tataran magang, kita bisa ditingkatkan terhadap MBKM, tentu dengan melihat kalender akademik yang khususnya jadwal kuliah yang sudah Bapak Ibu susun, sudah ditinggalkan atau sudah diupload sudah diupload ya. Nah, seperti itu untuk dipikirkan hal itu semuanya. Maka itu semuanya di tahun 2023 Fakultas Usuluddin ini tidak bisa menyerap anggaran 100%. Kita hanya bisa menyerap 96% dari 2,9 miliar 900. Jadi ada berapa 4% yang tidak terserap. Di antaranya, bukan salah satu-satunya, di antaranya adalah beberapa mahasiswa yang menurut perkiraan Bapak Ibu Kaprodi dengan jumlah tertentu akan ikut, maka ternyata ada yang mengundurkan diri dan itu berimplikasi terhadap
jumlah BDM, dosen dosen PAMO dan seterusnya itu juga berpengaruh. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, karena magang di Fakultas Usuluddin di akhir tahun berbeda dengan tarbiyah. Tarbiyah itu di awal tahun, di awal semester ini sudah melakukan PPR, sehingga mahasiswa yang semula diprediksi akan ikut kemudian tidak, itu masih bisa di perubahan, dialihkan kepada kegiatan lain. Usuluddin karena mepet waktunya dan kayaknya tidak mungkin diawalkan beberapa kali kita rapat, maka saya minta penghitungannya benar-benar cermat, sehingga walaupun tidak bisa 100%, bisa turun dari 4% menjadi 2% atau 1%. Syukur kalau bisa daya serap kita menjadi 100% di tahun 2024. Beberapa prodi yang memang tidak terlalu ketat karena terkait dengan mata kuliah prasyarat untuk mengikuti magang. Misalkan ada prodi yang tidak terikat dengan prasyarat, saya mohon dilaksanakan tidak terlalu mepet ya, waktunya, sehingga kita masih bisa melakukan perubahan anggaran sehingga daya serapnya tidak seperti di tahun 2023 bisa mendekati 100%. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, khususnya kepada narasumber hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini benar-benar membawa kebaikan bagi kampus kita, bagi kita semuanya. Dan tentu kita akan bicara nanti. Saya minta waktu masing-masing item ini nanti di hari ini juga bisa selesai. Itu khusus kegiatan. Kalau yang ini diparkir, sehingga hari Selasa menandatangani parkir, Bapak Ibu menandatangani parkir prodi bersama dekan, itu sudah tahu isinya dan sudah kita bahas bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Qadarullah wa iyyakum ya sahbihi wa syarih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan dan rencana nanti akan kita tidak lanjuti dengan pembahasan cara mendetail tentang pergib. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk hari ini setelah narasumber nanti kita lakukan bersama evaluasi dan monitoring tentang praktikum yang pernah kita lakukan selama ini dengan melibatkan narasumber. Dan setelah itu nanti saya masih ada waktu untuk Pak Dekan membahas tentang pergib dari praktikum. Selanjutnya kita doa dulu ya, kita doa dulu aja ya. Kita doa semoga acara kita untuk rapat kerja ini pada hari ini dan besok bisa berjalan dengan saya buka dulu. Semoga dengan doa ini nanti acara kita rapat kerja yang berlangsung 2 hari ini akan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Dr. Muhammad Arif untuk memimpin doa.
من جميع الخيرات والذنوب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من تقينا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب مشايخنا جماعتنا ذريتنا وذنوب مسلمين ومسلمات رحم ربنا اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير اللهم اجعل أولادنا ولدا صالحين حاملين القرآن والسنة الفقهاء في الدين مباركا لهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعل في قلبهم نورا وبلسانهم نورا وبالبصر وعين سبحان الله من الخوف نورا وفوق نورا وتحت نورا وجعل نورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya cara kita adalah mendengarkan evaluasi dan monitoring dengan Pak narasumber dan kedua instansi yang sudah hadir. Kami mohon kepada Bu Ima untuk memandu acara Bu ya, dadaan sekurangnya. Kita akhiri pembukaan ini dengan hamdalah, alhamdulillah dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tengah sini. Kita mungkin langsung mencoba membayangkan bagaimana situasi di sana. Kurang lebih sejumlah 205 pasien dengan gangguan jiwa yang sebetulnya ini dalam masa rehab. Jadi di sana mereka ini atau pasien-pasien ini akan melakukan serangkaian asesmen yang nanti akan memutuskan mereka akan tetap di sana, mereka akan kembali pulang ke rumah atau kembali. Kebetulan saya juga diberikan amanah untuk bertugas di sana dan ini sudah masuk di tahun ke-8 mau tahun ke-9. Nah, jadi selama saya di sana juga bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang PPL dari seluruh Indonesia menurut saya, karena dari kita juga sudah sering dari Tulungagung di luar Jawa Timur juga, di luar Jawa juga ada dari beberapa keprodian, keperawatan, psikologi dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dari pemateri yang terhormat Ibu Karnini Esos, kemudian Bapak Nur Mujiwahono SE. Biasanya saya menyebutnya Pak Nur aja ya, tahu nama lengkapnya. Jadi pengapunten secara waktu berapa menit ya, kurang lebih. Nanti kan ada Jadi berarti pemaparannya kurang lebih 1 jam. Sampai jam. Jadi berapa menit? 1 jam. keseluruhan. Oh, keseluruhan 1 jam. Oke, berarti kurang lebih 20 menit untuk memaparkan. Jadi monggo kami persilahkan. Ini kita siapa ya filenya? LCD. Iya. Mas Rama ada Rama kok. Sambil mempersiapkan LCD karena materi sudah disiapkan oleh Bu Karnini, monggo kami persilahkan untuk memberikan pembukaan dari pemaparannya kepada Bu Karnini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dekan Fakultas Ilmu dan Dakwah IAIN Kediri, dan saya mohon maaf mungkin tidak bisa menyebut satu persatu jabatan yang ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Untuk itu saya mohon maaf, dan di sini saya juga mohon maaf atas undangan
kewenangan yang diberikan Bapak Kepala UPT, seharusnya yang menghadiri Bapak Kepala UPT, namun beliau saat ini kurang enak badan Bapak. Jadi beliau menugaskan saya untuk menjadi narasumber di sini. Dan untuk perkenalan tadi sudah diperkenalkan dari Bu Emma ya, memang saya bertugas di UPT RSP Kediri, tetapi saya ada di asrama jauh, yaitu di asrama Caruban Madiun. Jadi saya tidak pernah ketemu dengan Ibu Emma. Yang ada di UPT RSPL Kediri adalah Kepala Seksi Pelayanan Ibu Emma. Jadi saya memang ditugaskan di asrama Kediri, itu di sana sebanyak klien laki-laki atau bermanfaat sebanyak 50 orang. Itu wilayahnya dari wilayah darat. Jadi memang ada pembagian wilayah. Kalau untuk yang di asrama Kediri dari wilayah Pacitan, Ponorogo, Magetan, Madiun Kota, Madiun Kabupaten, Ngawi, dan Tuban, Nganjuk, itu meliputi di asrama Caruban. Namun sekarang di asrama Caruban dengan adanya efisiensi anggaran dan efektif pelayanan untuk tahun 2024 oleh Dinas Sosial Provinsi ditiadakan pelayanan yang di asrama Caruban. Jadi semua klien penerima manfaat dipindahkan ke asrama Ras Kediri. Jadi sekarang akhirnya jumlah semuanya total menjadi 205 UDIJ. Ya, itu memang tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi yang bertugas menyelesaikan, melayani untuk khususnya orang dengan gangguan jiwa. Dan saya sangat berterima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada UPT RSPL Kediri, karena dengan adanya ini kita akan bisa menyambung kerjasamanya Pak untuk dalam hal penanganan permasalahan sosial dan tentunya untuk anak-anak mahasiswa untuk magang ke depannya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Karena tadi Bapak bilang ya, untuk 45 hari kurang ya waktunya, untuk ditambah menjadi 2 bulan atau 3 bulan. Itu pun mungkin kita juga mungkin bersamaan kalau dengan fakultas yang dia Kediri, Stain di Tenggalek, Tulungagung. Itu kadang kita kendalanya kalau terbentur waktunya bersamaan dengan yang dari Tulungagung, dari SMK Kesehatan, SMK Brawijaya, itu semuanya memang ada di sana. Nah itu mungkin sebelumnya Bapak mungkin ada pemberitahuan untuk waktunya supaya kita dari kantor bisa menentukan untuk magangnya dari berbagai yang akan magang di sana. Kalau bersamaan, saya rasa itu mungkin mahasiswa dan kurang ini Pak, kurang fokus dalam hal mungkin penelitian, mungkin dalam hal prakteknya. Jadi diusahakan, mohon maaf kalau bisa nanti kita atur jangan sampai terbentur dengan dari instansi yang lain.
Nanti saya bisa mungkin kira-kira nanti yang magang di sana itu dari fakultas Usuluddin aja ya. Lalu Bu, biasanya yang di sana itu dari prodi Fakultas Usuluddin itu dari prodi psikologi Islam, dan prodi tasawuf dan psikoterapi, sosiologi atau mungkin bisa SA, sosiologi agama, tasawuf, ada juga ada psikologi, tasawuf, psikoterapi dan sosiologi agama. Psikologi itu mungkin lebih fokus kepada mental ya. Kemudian kalau TP itu masih asing ya dengan prodi tasawuf psikoterapi. Lebih kepada kesehatan mentalnya dengan terapi religi. Kalau kita dengar di nama terapi religi. Selama ini yang kita pikirkan di Ya, ada DPR. yang kebetulan saya sering pernah di DPR-nya sosiologi. Nah, mungkin nanti harapan kita barangkali di prodi Al-Quran dan tafsir, kemudian ilmu hadis, itu mungkin bisa diterima di sana, tentu dengan sesuai dengan keilmuannya. Ilmu Al-Quran itu bisa marahin ngaji ya Pak, memberi ceramah-ceramah keagamaan. Kalau TP tadi kan pengobatan secara sufistik, secara religius lebih barangkali untuk pemahaman keagamaan yang fikih itu bisa dilibatkan nanti dari fakultas tafsir. Dari segi pemahaman secara luas tentang agama, nanti mungkin dari IHD, IHA atau PA gitu ya Pak, SAA untuk pengobatan secara spiritual itu dari TP, pengobatan secara fisik, mental nanti dari situ. Mungkin bisa seperti itu, nanti akan kita kembangkan kalau bisa diterima. Insya Allah kita bisa terima. Untuk saya dengar kok itu memang masuk di bimbingan kita. Di sana kan memang ada bimbingan mental agama, terus itu pun karena keterbatasan tenaga instruktur di sana untuk bimbingan mental agama itu bisanya dilaksanakan setelah sore, jadi maghrib sampai isya ya Pak ya. Jadi itu instrukturnya ngimami ya, jadi imam dan ngaji. Jadi mungkin nanti kalau ada mahasiswa yang di sana mungkin lebih menambahkan untuk belajar mengaji, untuk mungkin mengajari cara berwudu yang benar. Kalau siangnya itu gimana? Kalau siang kita ada bimbingan yang lain, namun mungkin nanti bisa diselipkan waktu sholat ya Pak ya. Mungkin di waktu sholat duhur atau asar mungkin bisa melaksanakan bimbingan. Jadi yang pagi itu memang ada bimbingan-bimbingan yang lain seperti bimbingan fisik, bimbingan pertanian, bimbingan sosial, ada bimbingan hadroh, ada bimbingan karawitan. Jadi nanti kita atur waktu karena kondisi klien kalau dipaksakan untuk full kegiatan tidak memungkinkan. Kalau dia kecapean itu bisa kambuh. Jadi memang kita memang benar-benar harus bisa mengatur waktunya gitu. Kira-kira IHP siap nggak untuk di sana? Siap. Siap ya? Siap. Kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Tika tadi,
tidak 4 bulan, tetapi 1 semester itu aktifnya kan 3-4 bulan. Dan itu ini nanti masuk ke ranah MTK. Itu kira-kira diizinkan nggak? Misalnya 1 semester mahasiswa kita itu praktek di sana. Ya nanti ini kan saya harus kan melalui izinnya dinas sosial provinsi Bu, mohon maaf, jadi nanti tetap dari IAIN bersuratnya izinnya itu ke dinas sosial provinsi. Jadi yang menentukan izin itu dari dinas sosial provinsi Bu. Karena kan kita dituntut MTK itu merdeka belajar kampus merdeka. Iya. Jadi kita harus mau tidak mau, memang kita belum melaksanakan kita secara sempurna. Tapi kalau memungkinkan dari pihak dinas sosial atau khususnya di RSPL Butuh itu bisa menerima kita selama 1 semester mahasiswa kita untuk magang di sana, nanti kita atur berapa mata kuliah kan. Kalau selama ini kan mereka 40 hari itu hanya 2 SKS, 2 apa 4 SKS dan kita akan fullkan 20 SKS, tapi dengan SKS itu 1 semester. Kalau memang nanti kita akan memungkinkan, nanti akan kita konsep. Ya nanti kita ini Bu, kita koordinasikan, konsultasikan ke dinas sosial provinsi untuk berkaitan kalau makan sekitar 3 bulan itu diizinkan apa tidak. Mohon maaf UPTL tidak bisa memberi jawaban karena itu yang menentukan itu dari induk yang di Surabaya. Untuk bersurat pun nanti ke sana Bu. Bersurat itu koordinasi dulu ya. Itu bersurat itu untuk seumpama penelitian juga ke dinas sosial provinsi. Jadi tidak ke UPT bersuratnya itu. Nanti ada surat dari balasan dari dinas sosial provinsi, surat izinnya itu kita mendapat tembusan dan dari IAIN juga dapat tembusan. Beberapa prodi tertentu, seperti kayaknya dengan provinsi Sudah ada. tinggal pengembangan di. Tapi harus tahun enggak. Jadi Sampai kalau tahun dia- depan sekarang harus mengajukan. Ya. Iya, sekarang harus mengajukan gitu. Berarti tergantung 1 tahun itu tahun. Iya. 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun habis. Oh gitu. Ini Kalau habis. habis berarti nanti itemnya ditambah. Iya. Item MBKN. Dan nanti menurut saya perlu kita mungkin ya ke Jatim lah, akhirnya provinsi ya untuk melakukan ini diskusi terkait dengan ini makan kita itu. Mungkin ala baiknya kita juga sana gitu loh. Ya, oke. Ya. Selama ini kita titip-titip biasanya. Iya, karena ini kan utang ya, menambah waktu, jadi lebih baik kejenengan ke dinas provinsi untuk penjelasan supaya diizinkan Bu. Kalau bersurat saja kemungkinan itu Iya. Dan ada di sana memang surat itu juga lama Bu, anunya, responnya karena memang banyak ya dari Iya. pengurus-pengurusnya. Jadi meskipun kita sudah MOU itu, kalau kita mengajukan surat itu tidak usia lama, mending kita diskusi saja di sana. kan sudah ada dulu ya Pak, jadi tinggal Kita mungkin koordinasi lagi untuk perpanjangan waktunya. Biasanya kan 45 hari ya selama yang sudah dilaksanakan itu. Nah setahunnya sana kan berarti surat izin dari sana juga 45 hari kan yang dikeluarkan dari Dinsos. Dan nanti kan berarti ada surat izin keluar lagi untuk penambahan itu menjadi 3 bulan. Tetap di situ nanti kan tercantum tanggal dari ini sampai ini. Makanya belum tidak ada sinyal, kita siaga ke bagaimana kita Juga ada yang paling murah ya sama wong.
Alhamdulillah Bapak Ibu Guru sudah bisa dibuka. Untuk itu akan saya perkenalkan profil PT RSBL Kediri yang beralamat di Desa Butuh, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Di sini lokasinya sudah terlihat. Di sini akan saya sampaikan siapa saja yang bisa mendapat rehabilitasi di RSBL Kediri, yaitu orang dengan gangguan jiwa dari keluarga tidak mampu atau orang yang terlantar. Adapun wilayah jangkauan dari kami ada 21 kabupaten atau kota yang sudah tercantum di situ, nggak usah saya sebutkan satu persatu. Dan juga kita menerima klien atau penerima manfaat dari orang-orang gangguan jiwa yang terlantar yang akan biasanya dikirim ke balai yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial, yaitu dari Sidoarjo. Jadi kami itu sifatnya menerima kiriman atau paketan dari orang-orang terlantar. Dan di sana yang kita laksanakan kegiatan pelayanannya adalah kebutuhan pemenuhan kesehatan. Yang pertama itu pemeriksaan kesehatan dari dokter umum, dan yang kedua dari pemeriksaan dokter rumah sakit jiwa Melawang. Adapun yang ketiga ada pelayanan pengobatan dari tenaga kesehatan kami yang ada di PT RSBL Kediri, sifatnya yang pengobatan ringan seperti mungkin penyakit gatal-gatal atau luka-luka ringan. Dan kalau memang perlu untuk dirujuk ke rumah sakit, nanti kita akan merujuk ke rumah sakit yang dilihat dari penyakitnya. Kalau memang penyakitnya perlu disampaikan ke pihak keluarga, nanti kita menunggu pihak keluarga harus ikut melaksanakan kegiatan perawatan kesehatannya di rumah sakit. Terus di sana ada lagi pelayanan rehabilitasi, yaitu diadakan setiap seminggu sekali. Itu ada bimbingan sosial, ada bimbingan psikososial, dan ada bimbingan mental. Nah ini yang bimbingan mental mungkin masuk di fakultas mungkin ya, tapi semuanya saya harap bisa masuk semua, karena bimbingan ini juga masih berkaitan dengan adanya bimbingan-bimbingan mungkin yang dilaksanakan mahasiswa nanti. Ada lagi bimbingan fisik. Biasanya bimbingan fisik itu ada senam, ada sepak bola, badminton, ada senam-senam yang untuk terapi klien. Dan ada lagi bimbingan keterampilan, yaitu bimbingan membuat sabun tebak, membuat sulap, dan ada lagi bimbingan rekreatif, yaitu bimbingan karawitan. Ada lagi pelayanan rehabilitasi, yaitu konsultasi dengan psikolog. Jadi klien-klien kami yang masih punya masalah berat memang kita ajukan ke psikolog. Jadi untuk membantu penyembuhannya
tetap kita di sana ada tenaga psikolog. Oke. Selain kegiatan di dalam UPT, kami juga melayani kegiatan di luar UPT, yaitu kegiatan yang dinamakan program inovasi Jalak-Wadul Mas. Jalak-Wadul Mas itu apa? Jalak-Wadul Mas itu jangkauan layanan kesehatan jiwa dalam keluarga dan masyarakat. Jadi penjangkauan ini kita laksanakan di luar asrama atau di luar UPT. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kediri. Itu pelaksanaannya di posyandu jiwa di balai desa. Nanti secara bergilir kita diundang untuk bersama-sama dengan Dinkes pelaksanaan posyandu jiwa. Kalau pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya yang melaksanakan dari Dinkes. Kalau UPT RSPD melaksanakan dengan kita mengadakan bimbingan-bimbingan seperti apa yang dilaksanakan di UPT. Karena apa? Kalau kita tidak ada penanganan yang di luar asrama, itu memang kita juga harusnya para klien ini tertampung, namun karena dengan adanya kapasitas yang terbatas, kita akan mengadakan kegiatan ini di luar asrama. Jadi supaya tetap para ODPJ terlayani oleh dinas sosial. Sedangkan untuk pelaksanaan ini, untuk bahan keterampilan itu dari dinas kesehatan, kita menyiapkan tenaga instruktur. Untuk bimbingan tetap yang melaksanakan dari UPT RSPL Kediri. Ada